Cek, cek mic. Yo, Horas, hai, gimana Bang. kabar Bangda dan Kakanda sekalian? Semoga kalian bahagia dan sehat selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Pada video perdana kali ini, aku akan bahas sebuah film bergenre komedi romance yang berjudul Mr. dan Mrs. Player. Film ini rilis pada tahun 2013 lalu, disutradarai oleh Wong Jing, aktor dan aktrisnya yaitu Chap Man To sebagai Kersen, Chris Si Chow sebagai Chiling, Janet Leong sebagai Small S, Iris Chung sebagai Big S, Kimi Tong sebagai Karen Ho, dan masih banyak yang lainnya. Karena film ini banyak menampilkan konten 18+, yang nonton bareng anak di bawah umur tolong agak bergeser sikit lah ya. Itu juga seleting agak digeser ke atas sikit. Nah, oke kaum rebahan, kita masuk ke alurnya. Kisah ini diawali dengan latar sebuah tempat dengan klub malam di setiap sisinya. Di sini kita diperkenalkan dengan Kersen, seorang yang menyandang gelar player atau playboy sejati. Kersen sendiri memiliki kebiasaan mesum. Ya, tanpa mesum dunia itu hampa baginya. Bahkan kebiasaan mesumnya sudah ada sejak ia masih anak bayi. Ketika itu, ia meremas double tea dari suster yang menggendongnya. Berlanjut saat SD, ia mengundang temannya yang ia pikir adalah seorang perempuan untuk main ke rumahnya. Niat busuk Kersen adalah untuk mandi bareng. Sial baginya yang ia ajak adalah anak berbatang. Saat SMA, Kersen jatuh cinta untuk pertama kalinya pada seorang wanita yang bernama Karen Ho. Sialnya, Karen malah menjauhi Kersen karena salah paham akan percakapan Kersen dengan teman SD yang berbatang tadi. Karena ingin mengejar Karen yang sudah pergi ke seberang jalan, Kersen malah tertabrak minivan dan harus berakhir di rumah sakit. Setelah pulih, Kersen pun ingin meninggalkan rumah sakit tapi bertemu dengan Karen yang juga sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit tersebut. Karen hamil di luar nikah karena pacarnya yang brengsek mengajaknya bergotong royong di ranjang. Karen ingin menggugurkan kandungan tersebut, namun malu karena ayah dari si jabang bayi tidak ada. Dengan niat tulus, Kersen pun berpura-pura menjadi ayah bayi tersebut. Setelah itu, Karen berterima kasih dan akan mengajak Kersen nonton bioskop setelah ia selesai operasi. Namun naas bagi Kersen, ketika ayah Karen tiba-tiba datang dan menduga kalau memang Kersen adalah orang yang menghamili putrinya. Ayah Karen langsung mengajar Kersen. Setelah itu, ia terpisah jauh dari Karen sebab Karen sudah diongkosi ayahnya naik pesawat untuk kuliah ke luar negeri. Saat ini, Kersen berprofesi sebagai guru Feng Shui. Profesi ini dimanfaatkan Kersen untuk menggarap lahan wanita cantik dan juga untuk aksi tipu-tipu lainnya. Kersen juga memiliki 2 orang pacar, namun petaka muncul saat hari ulang tahun Kersen dan kedua pacarnya mengajak kencan di restoran yang sama. Di restoran ini, Kersen bertemu dengan wanita cantik bernama Chiling yang berprofesi sebagai dokter hewan yang ternyata adalah seorang player juga sama seperti Kersen. Chiling juga sedang kencan dengan 2 pria sekaligus di restoran tersebut. Akhirnya perbuatan Kersen diketahui oleh kedua orang pacarnya dan mereka langsung memutuskan hubungan dari Kersen. Tapi ya, namanya player, putus cinta bukan masalah besar baginya. Seketika itu juga Kersen langsung pulang. Ia menghubungi Amy simpanannya dan langsung menggarap lahan basah milik Amy. Sialnya, saat sedang enak bergelut, batang yang tegang tak bisa dicabut dari lahan yang lembab. Kersen pun lalu menghubungi teman yang berprofesi sebagai dokter. Karena kejadian nyangkut ini hanya biasa terjadi pada anjing, dokter tadi pun langsung menghubungi teman yang berprofesi sebagai dokter hewan, yang tak lain adalah Chiling. Setelah lega, Kersen dan Chiling pun saling bertukar kontak. 2 kali pertemuan terlewati menimbulkan ketertarikan pada masing-masing. Dan Chiling pun berkata kepada temannya yang bernama Small S dan Big S, jika itu mungkin saja takdir. Mereka bertiga pun memiliki ide yaitu untuk mengundang Kersen dan teman-temannya datang ke pesta topeng di suatu klub malam. Di pesta ini, Kersen memakai topeng berbentuk rudal dan 2 temannya dengan kostum yang lain. Gak usah ditampilkan, ini konten sensitif, masih pengen aku panjang umur channelku ini.
Setelah mabuk karena kebanyakan minum, Kerson membawa Chilling untuk pulang ke rumahnya. Sementara kedua temannya sudah pergi duluan dengan Small S dan Big S. Dan Kerson berkata ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Tapi ternyata Kerson tidak seberengsek itu. Ia membiarkan Chilling tidur di ranjangnya sendirian, sementara ia pergi tidur di kamar mandinya. Esok paginya, Chilling tersenyum melihat ulah Kerson, dan Chilling pun memasak sarapan untuk mereka berdua. Sifat santai Kerson membuat Chilling melayangkan satu kecupan di pipi Kerson sebelum Chilling pulang. Sesampainya di rumah, Chilling berkata kepada temannya bahwa ia mungkin jatuh cinta kepada Kerson, dan mungkin akan berhenti dari profesi sebagai seorang player. Di saat itu juga, Small S menyarankan Chilling untuk membuat tantangan pada Kerson, di mana Kerson tidak boleh gelut mesra dengan wanita lain ataupun dengan Chilling dalam waktu 100 hari. Jika Kerson sukses, maka mereka akan melanjutkan hubungan ke tingkat pacaran. Chilling lalu menemui Kerson dan mengatakan tantangan itu kepada Kerson. Dengan berat hati, namun karena rasa sukanya pada Chilling, Kerson pun mengokekan tantangan tersebut. Chilling lalu mengajak Kerson untuk tidur seranjang dengannya selama 100 hari, namun memakai pembatas yang terbuat dari kaca. Mereka masih bisa saling adu cupang, namun tidak untuk hal yang lainnya. Cobaan untuk Kerson akhirnya dimulai. Tes pertamanya adalah saat berkenalan dengan duo S, dan saat makan malam bersama. Kerson hanya bisa memandangi 6 pemandangan gunung elok yang tertata mulus di atas meja di depannya. Malam itu juga, Chilling menambah cobaan untuk Kerson saat ia berpura-pura pergi dengan Small S, dan pergi ke ruang CCTV untuk mengawasi Kerson. Chilling juga menyiasati Kerson dengan meninggalkan Big S berdua dengan Kerson di rumah tersebut. Namun, semua godaan yang dilakukan oleh Big S masih bisa ditahan oleh Kerson. Yes, stay halal brother. Hari demi hari berlalu dan terasa semakin sulit bagi Kerson. Kedua teman Kerson sempat menyarankan Kerson untuk meninggalkan Chilling. Namun Kerson berpendapat bahwa itu semua bukan soal menahan nafsu, tapi juga soal harga diri seorang pria yang bertanggung jawab atas janji. Nggak kayak kebanyakan buaya di luar sana ya. Sebagai teman yang baik, seorang teman Kerson menghadiahkan Kerson sebuah pengaman besi agar Kerson tidak keceplosan. Sempak ajaib tersebut hanya bisa dibuka dengan ID dan password. Udah kayak point blank aja bah. Namun, alat itu hanya menambah masalah baru pada Kerson saat Kerson diajak makan malam bersama dengan kedua orang tua Chilling. Saat itu, orang tua Chilling memesan makanan pedas kesukaan mereka, yang membuat Kerson mules dan pergi ke toilet. Tapi Kerson lupa akan dompetnya yang ketinggalan di mobil dan lupa ID dan password sempak besinya. Karena kelamaan dalam toilet, seseorang pun mendobrak pintu, dan HP Kerson pun jatuh ke lubang kloset. Akhirnya, Kerson pun terkincit di celana. Setelah itu, Kerson pun meminjam HP dan menelpon tukang besi untuk membuka sempak ajaibnya. Hal ini membuat Kerson tidak dapat kembali ke mejanya ngumpul barang orang tua Chilling. Setelah sampai di rumah, Chilling malah mengejek bahwa Kerson pulang telat karena mampir di toko penjual roti basah di kota. Chilling berkata jika Kerson sudah tak tahan karena sudah puasa selama 58 hari. Ejekan itu membuat Kerson sakit hati dan kesal. Kerson berkata bahwa ia sangat serius dengan Chilling. Kerson pun pergi tidur sambil ngambek. Karena merasa bersalah, Chilling pun menawarkan opak basahnya kepada Kerson. Tapi Kerson sadar bahwa cobaan masih tersisa selama 40 hari lagi. Hari berlalu, hubungan mereka pun semakin erat. Tapi di suatu malam, teman kencan Kerson bernama Yoyo menghubungi Kerson dan mengajak Kerson untuk menggarap ladang gembur miliknya. Kerson pun akhirnya berhasil menyelinap keluar dari kamar mandi yang tak dipasangi CCTV. Namun ternyata Yoyo kerasukan dan merubah menjadi setan, dan Kerson pun langsung kabur pulang ke rumah. Kita pindah ke klinik. Chilling sedang kedatangan tamu bernama Daniel karena anjing peliharaannya keracunan makanan. Daniel pun menunggu di depan klinik untuk mengantar Chilling pulang. Kerson dan Chilling secara bersamaan tiba di teras rumah. Karena tidak ingin ketahuan telah menyelinap keluar, Kerson pun berlari menaiki anak tangga dengan secepat mungkin. Sementara itu, Chilling sampai ke rumah,
langsung rebahan setelah melihat Kherson yang sudah tertidur. Suatu hari saat sedang merayakan hari puasa ke-92 di bar, Kherson bertemu dengan seorang dari masa lalunya yaitu Karen Ho. Saat itu mereka hanya bertanya kabar, dan Karen memberikan kartu namanya. Ia bekerja di agen asuransi. Lanjut, seminggu kemudian mereka mengadakan pesta di sebuah hotel ternama di kota tersebut untuk perayaan hari ke-99. Dan mereka mendapatkan perlakuan istimewa dari bos hotel yang berteman dengan Chiling, yaitu Daniel. Di sana, teman-teman Kherson sempat memanas-manasi Kherson dengan mengatakan bahwa Chiling dan Daniel kelihatan memiliki hubungan karena terlihat sangat dekat. Secara kebetulan, Kherson juga bertemu dengan Karen di depan lift. Pada pesta itu, Kherson terlihat galau karena memikirkan tentang dua wanita yang ada di hatinya. Karen, sang cinta pertamanya, atau Chiling, Dewi yang ia perjuangkan selama ini. Keenakan melamun, Kherson tak sadar bahwa ia didatangi oleh Karen dan mengajaknya ke semak-semak. Ke suatu tempat. Di tempat lain, Karen juga sedang bersama Daniel. Di kamar hotel, Karen mencoba merayu Kherson dengan mengatakan akan membuat malam yang tak akan terlupakan. Sementara Chiling menikmati kembang api yang sengaja disiapkan Daniel jauh-jauh hari. Di sini, Daniel akan melamar Chiling. Namun, Chiling tetap memilih Kherson yang gemuk dan konyol. Setelah kembang api habis, Chiling pulang dan mencoba menelpon Kherson. Namun, ia melihat Kherson sedang bersama Karen. Chiling menduga Kherson telah melanggar janjinya. Esok harinya, di pesta tunangan Kherson dan Chiling, pesta itu dibuka dengan menampilkan video kompilasi kelakuan Kherson dari hari pertama hingga malam sebelum hari ke-100. Namun di akhir video muncul rekaman CCTV yang menampilkan Kherson sedang bersama Karen. Video CCTV tersebut adalah buatan anak buah Daniel dengan tujuan agar Kherson dan Chiling berpisah dan Daniel bisa merebut Chiling. Ternyata Daniel bukan pria model pebinor, ia malah marah ke anak buahnya dan memecatnya. Melihat video itu, Chiling membuat pengumuman kalau ia dan Kherson tidak jadi bertunangan pada hari itu juga. Yang membuat hati Kherson sedih, galau, ambyar. Tapi akhirnya Chiling pun melanjutkan pengumumannya bahwa ia akan langsung menikah dengan Kherson, yang membuat Kherson terkejut. Jadi, ternyata pagi tadi di ruang dandan, Karen datang dan menjelaskan kepada Chiling alasan kenapa tadi malam Kherson bareng dengan dirinya. Karen memang ingin bercocok tanam dengan Kherson dan membuat malam tak terlupakan. Tapi, Kherson menolaknya karena ia telah melewati 99 hari tanpa ho-ho-hi-he seperti janjinya. Ruangan tersebut pun dipenuhi sorak-sorai gembira karena pengumuman dari Chiling. Sementara dua teman Kherson dan Small S dan juga Big S sepertinya juga akan segera menyusul untuk nikah. Di pintu masuk ruangan, Daniel berkenalan dengan Karen dan mungkin akan segera pacaran. 100 hari pun telah berlalu. Film ini pun diakhiri dengan malam pertama. Tapi malam pertama pun gagal karena Kherson terlalu bersemangat. Dia melompat ke tempat tidur dan membuat rudalnya patah. Kherson berkata kepada Chiling bahwa mungkin akan membutuhkan 200 hari atau lebih agar si rudal sembuh. Oke teman-teman dan saudaraku, itulah alur keseruan dari film Mr. dan Mrs. Player. Pesan moral yang bisa saya sampaikan dari film ini adalah cinta butuh pengorbanan kawan-kawan. Kau harus rela meninggalkan kebiasaan buruk demi apa yang kau cinta. Juga jadilah cowok yang tepat janji dan bertanggung jawab. Mesum gak apa-apa. Dakik motivator aja awak bah. Cukup sekian untuk video kali ini, saya Tian, cabut dulu. See you later all, bye. Wait, tunggu dulu. Kalian sabrek lah ya, sabrek apa itu? Subscribe, di like juga boleh, di komen ataupun di share. Terima kasih untuk abang dan kakanda yang sudah menonton video ini. Juga saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih untuk kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Mau lihat deh. Horas.